Perkenalkan, saya Valencia Chandra dengan NIM 240211060112. Dan di video ini saya akan melakukan lab yang berjudul Use Wireshark to Examine Ethernet Frames. Sini kita akan melihat struktur Ethernet dual frame. Frame ini terdiri dari 6 field utama. Yang pertama ada preamble yang berukuran 8 byte. Dia ini berisi bit sinkronisasi untuk mempersiapkan MIC untuk menerima frame. Yang kedua ada destination address yang berukuran 6 byte. Ini merupakan MAC address tujuan. Lalu yang berikut ada source address, seperti yang di destination address, yaitu 6 byte. Ini adalah MAC address pengirim. Yang keempat itu ada frame type yang berukuran 2 byte. Ini menunjukkan protokol layer 3 di dalam data. Lalu berikut ada data eh, berukuran 46 sampai 1500 byte, berisi data dari layer 3 ke atas. Lalu yang FCS itu auto frame check sequence yang berukuran 4 byte digunakan untuk deteksi error. Sini kita melihat tampilan Wireshark dengan filter ARP or ICMP. Nah, sehingga hanya traffic ARP atau ICMP yang bisa ditampilkan. Sini kita akan memperhatikan frame nomor 65 ini. Ini adalah ARP request. Nah, pertama kita lihat destination address-nya. Ini FF, 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 FF. Ini adalah broadcast address. Artinya frame ini dikirim ke semua perangkat di jaringan yang sama, karena PC belum tahu siapa yang punya IP. Lalu, source address-nya adalah F0, 1F, AF, 50, FDC8. Ini MAC address dari NIC si yang PC pengirim. Nah, di sini frame type-nya adalah 0,0806, yang berarti ini adalah frame yang membawa protokol ARP di dalamnya. Lalu sini kita lihat frame 66. Ini adalah ARP reply dari gateway. Nah, sekarang destination address-nya berubah menjadi F01F, AF50, FDC8, yaitu MAC address dari CPC tadi. Karena sudah tahu siapa yang ibaratnya bertanya, gateway langsung menjawab secara unicast, bukan broadcast lagi. Lalu berikut di sini ada source address. Source address sekarang itu telah berubah menjadi 30.46.9A99C572, yaitu MAC address dari router atau gateway. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, what is significant about the contents of the destination address field? Sebenarnya destination address itu yang berisi FFF ini adalah broadcast address, artinya frame dikirim ke semua perangkat dalam satu network segment. Yang kedua itu, why does the PC send out a broadcast ARP prior to sending the first ping request? Jawabannya, karena untuk mengirim frame internet, PC itu membutuhkan MAC address tujuan. Lalu yang ketiga itu, what is the MAC address of the source in the first frame? MAC address di frame pertama itu adalah F0, F0, 1F, AF50, FDC8. Dan yang keempat itu, what is the vendor ID of the source NIC in the ARP request? Jawabannya, OUI-nya adalah F0, 1F, AF. Ini adalah 3 byte pertama dari MAC address yang mengidentifikasi produsen NIC. Lalu bagi pertanyaan yang kelima, what portion of the MAC address is the OUI? Jawabannya, 3 byte pertama dari MAC address adalah UI. Dan what is the NIC serial number of the source? Sini jawabannya adalah 50 FD8, yaitu 3 byte terakhir dari MAC address, yang merupakan nomor seri unik dari NIC tersebut. Oke, untuk step berikut, pertama-tama kita perlu tahu IP address default gateway-nya dari PC kita dengan cara membuka command prompt. Dan kita ketik ipconfig. Nah, di sini kita akan memperhatikan baris default gateway-nya.
Inilah IP address-nya. Sekarang kita buka Wireshark. Ya, mungkin. Lanjut ke step yang berikut. Pertama-tama kita perlu tahu IP address default gateway dari PC kita. Ini kita akan buka command prompt dan kita akan ketik ipconfig. Jadi perhatikan garis default gateway-nya. Di sini ada IP address. Sekarang kita akan buka Wireshark. Sini kita akan melihat daftar network interface-nya. Nah, di sini kita akan pilih interface yang sedang aktif. Misalnya akan pilih Wi-Fi. Nah, sekarang kita akan pasang filter agar Wireshark hanya menampilkan traffic ICMP, yaitu traffic ping. Jadi kita akan ketik ICMP. Lalu kita akan kembali ke command prompt. Nah, di sini kita akan lakukan ping ke IP default gateway yang tadi. Windows akan mengirim 4 echo request secara otomatis. Nah, setelah ping selesai, kita akan klik tombol stop. Ini kita bisa melihat ada paket list pane, paket details pane, dan ada paket bytes pane. Nah, di paket details pane, di baris yang kedua ini tertulis Ethernet 2. Sini kita klik segitiga. Untuk expand dan melihat, kita dapat melihat destination address, source address, dan type-nya. Sekarang kita akan ping host yang ada di internet, yaitu www.cisco.com, dan kita bandingkan frame-nya dengan ping gateway yang tadi. Mulai capture baru di Wireshark, ketika ketika muncul pop-up, pilih continue without saving. Nah, di sini di CMD kita akan ketik ping www.cisco.com. Ada satu pertanyaan reflection di akhir lab. Wireshark does not display the preamble field of frame header. What does preamble contain? Preamble itu berisi 8 byte. 8 byte synchronization bits. 7 byte pertama itu berisi pola alternative bit yang berfungsi untuk mensinkronisasi clock pengirim dan penerima. Lalu byte yang ke-8 itu adalah start frame delimiter atau SFD yang menandai bahwa frame sesungguhnya itu segera dimulai. Preamble tidak ditampilkan di Wireshark karena sudah diproses oleh hardware NIC sebelum data sampai ke OS. Jadi software seperti Wireshark itu tidak pernah melihat preamble.